Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Pada video kali ini, saya akan membahas soal kimia USMB Unsri tahun 2018. Untuk soal tahun 2019 sudah saya bahas di video sebelumnya. Linknya akan saya tulis di description box. Baiklah, langsung kita mulai saja pembahasannya. Baiklah, soal ke-31, suatu reaksi kimia akan berlangsung bila pada reaksi tersebut telah tercapai. Nah, energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi itu bisa berlangsung itu namanya adalah energi aktivasi, ya. Jadi langsung saja jawaban 31 adalah A. Kedua, pembakaran tidak sempurna terhadap senyawa etana akan menghasilkan senyawa. Nah, jadi ini tentang reaksi hidrokarbon juga, yaitu reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini ada dua jenis berdasarkan hasil yang didapat dari hasil reaksi pembakaran ini, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Jadi kita bahas dulu pembakaran yang sempurna. Oke, kita bahas apa sih perbedaan pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, untuk pembakaran sempurna yang dihasilkan adalah misalkan ada senyawa hidrokarbon CXHY direaksikan dengan O2, artinya pembakaran itu direaksikan dengan oksigen, maka pada pembakaran sempurna hanya akan dihasilkan dua senyawa, yaitu CO2 dan H2O. Kenapa? Karena C jika dibakar dengan oksigen akan menghasilkan CO2, H akan menghasilkan H2O. Jadi ini adalah karbon dioksida CO2, sedangkan H2O adalah uap air. Nah, bagaimana dengan pembakaran tidak sempurna? Jadi pembakaran tidak sempurna ini yang pembakaran yang berbahaya ya. Jadi berbahaya bagi polusi, bagi udara dan juga berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, pembakaran tidak sempurna ini yang akan dihasilkan adalah C plus Cu plus H2O. C itu karbon. Jadi kalau misalkan kalian lihat asap hitam kendaraan misalkan dari truk, nah itu karbonnya tuh. Kemudian Cu itu adalah karbon monoksida. Nah, ini karbon monoksida yang berbahaya bagi sistem pernapasan kita. Dan H2O adalah uap air. Sehingga untuk pertanyaan nomor 32, pembakaran tidak sempurna terhadap senyawa etana akan menghasilkan senyawa E, ya, karbon monoksida. Soal nomor 33, gagasan utama model atom Niels Bohr adalah tentang, nah ini ada bahasannya di struktur atom, ada di video saya juga, silakan dilihat untuk lebih jelasnya. Nah, langsung saja saya jawab untuk nomor 33. Gagasan utama dalam model atom Niels Bohr adalah tentang tingkatan energi dalam atom. Jadi menurut Niels Bohr, elektron itu bergerak melintasi inti atom pada tingkat energi tertentu. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 34, zat yang dapat memperlambat suatu reaksi kimia disebut. Nah, ini kebalikan dari katalisator ya. Kalau katalisator itu kan mempercepat terjadinya reaksi kimia. Sedangkan untuk memperlambat itu namanya adalah inhibitor ya, atau penghambat. Jadi untuk nomor 34 jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 35, dalam suatu atom netral, nomor atom menunjukkan jumlah. Jadi misalnya Al 1327. Nah, untuk Al ini karena dia tidak ada muatan, maka protonnya adalah 13, elektronnya adalah 13 dikurang muatannya. Karena muatannya 0,
maka proton dan elektronnya itu sama ya. Jadi kalau netral itu berarti dia di posisi dalam keadaan tidak melepas elektron ataupun tidak menangkap elektron, sehingga proton dan elektronnya sama ya. Karena diingat proton itu dari nomor atom, sedangkan elektron itu dari nomor atom dikurang muatan. Jadi untuk nomor 35 jawabannya adalah D, di mana nomor atom itu menunjukkan elektron maupun proton karena jumlahnya yang sama. Soal 36, nah ini kalau sudah ada kata-kata sebab artinya kita gunakan petunjuk B. Karet mengalami vulkanisasi akan lebih kuat dan lebih elastis. Alasannya, karet adalah salah satu bahan untuk membuat ban mobil. Oke, jadi karet yang mengalami vulkanisasi memang lebih kuat dan lebih elastis ya. Dia mengalami pemanasan. Maka pernyataannya benar. Nomor 36 pernyataannya benar. Kemudian alasannya karet adalah salah satu bahan untuk membuat ban mobil. Benar. Akan tetapi keduanya ini tidak ada hubungan ya. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa tidak berhubungan? Karena pernyataannya ini membahas tentang proses vulkanisasi dari karet, tetapi alasannya itu tidak ada hubungannya dengan proses vulkanisasi ini. Oke. Nomor 37. Untuk memisahkan gas amonia dari udara dapat dilakukan dengan teknik absorpsi yang menggunakan air. Nah, ini juga tepat ya. Teknik absorpsi ini adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan suatu gas dengan bantuan suatu zat cair. Nah, jadi ini benar. Pernyataan benar, kemudian alasannya amonia dapat larut dalam air. Amonia dapat larut dalam air benar, karena amonia ini merupakan senyawa yang berikatan kovalen polar, ya, sehingga dia mudah larut dalam air. Nah, keduanya ini berhubungan. Oke. Jadi pernyataannya mengatakan bahwa untuk memisahkan gas amoniak ini digunakan air kan. Nah, kenapa digunakan air? Karena amoniak dapat larut dalam air. Jadi berhubungan dia. Maka untuk 37 kita jawab opsinya adalah A. Nomor 38, suatu reaksi akan terjadi apabila energi aktivasi reaksi telah tercapai. Nah, ini sama ya dengan soal yang tadi. Energi aktivasi adalah energi yang digunakan, energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi dapat berlangsung. Sebab katanya reaksi dapat menghasilkan atau membutuhkan sejumlah panas. Reaksi memang untuk dia berlangsung itu ada yang menghasilkan panas atau exotherm, ada yang membutuhkan panas atau endotherm ya. Jadi alasannya memang benar, tetapi kedua kalimat ini tidak berhubungan. Oke. Karena satu yang di atas pernyataannya itu menjelaskan tentang laju reaksi penggunaan energi aktivasi, maksud saya tentang energi aktivasi, sedangkan alasannya tidak menyinggung energi aktivasi, malah menyinggung tentang termokimia. Selanjutnya nomor 39. Proses pengkayaan badan air oleh bahan-bahan nutrien tanaman seperti pupuk disebut proses anaerobik. Proses anaerobik artinya adalah proses yang tidak membutuhkan oksigen. Oke, anaerobik bisa proses pernapasan atau proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Sedangkan ini tidak ada hubungannya nih, proses pengkayaan badan air. Nah, proses pengkayaan badan air ini namanya adalah eutrofikasi ya. Maka 39 pernyataannya di sini salah. Alasannya eceng gondok dapat tumbuh subur dalam air yang mengandung nutrien. Oke, seperti kita tahu eceng gondok memang tumbuhan yang tumbuh dalam di permukaan air. Nah, untuk dia tumbuh subur, maka airnya yang harus mengandung nutrien. Berarti ini
benar. Salah benar jawabannya adalah salah benar jawabannya berarti D ya. Oke. 40 senyawa tembaga sulfat hidrat berwarna biru. Oke, ini benar nih. Oke, kita bahas dulu tembaga sulfat. Sebenarnya tembaga 2 sulfat. Nah, tembaga 2 sulfat ini rumus kimianya adalah CuSO4. Jika dia tidak mengandung air, maka dinamakan tembaga 2 sulfat anhidrat. Ya, hidrat itu air, an itu tidak. Jadi anhidrat tidak mengandung air, dan ini warnanya adalah berwarna putih atau bisa putih keabu-abuan. Nah, jika si CuSO4 ini kita tambahkan molekul air, berarti namanya menjadi tembaga 2 sulfat hidrat. Ya. Jadi ini CuSO4 XH2O. Jadi bisa 5H2O, bisa 7H2O, tergantung berapa molekul yang ditangkapnya. Nah, warnanya itu akan berubah. Jadi tadinya itu kalau dia berupa anhidrat, warnanya putih abu-abu. Kalau dia ada molekul airnya atau hidrat, maka warnanya adalah biru terang. Jadi berwarna biru benar, sebab bila senyawa ini terkena cahaya matahari akan menyerap cahaya warna biru. Oke, kita belajar ya di fisika ya, kalau misalkan suatu benda terkena cahaya matahari, maka benda itu akan memantulkan cahaya sehingga bisa dilihat oleh mata. Jadi bukan menyerap cahaya. Maka alasannya salah. Kalau benar salah, jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 41. Garam dapur mempunyai rumus molekul NaCl. Pernyataan yang benar untuk senyawa NaCl ini adalah, nah ini soalnya hampir sama dengan soal yang keluar di tahun 2019 ya. Jadi ini benar-benar kalian pelajari dan teliti karena opsinya agak sedikit berbeda. Untuk 41 ini opsi pertama atau pernyataan pertama, ikatan antara Na dan Cl adalah ikatan ion. Nah, ini benar ya. Sudah kita bahas bahwa untuk NaCl, karena Na itu berasal dari Na itu logam, kemudian Cl itu non-logam, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan ionik atau ikatan ion. 1 benar, otomatis 3 benar. Kita baca dulu nomor 3. Bila larutan NaCl ditambahkan larutan AgNO3 akan terjadi endapan AgCl yang berwarna putih. Nah, itu benar sih, benar sekali. NaCl plus AgNO3. Na plus Cl min, AgNO3 itu Ag plus NO3 min. Jadi ini pindah pasangan, Na ketemu NO3, jadi NaNO3. Kemudian Ag dan Cl menjadi AgCl. Nah, dan Ag ini adalah ion yang sukar larut, maka dia akan mengendap. Endapannya emang berwarna putih. Kemudian kita cek nomor 2, mudah larut dalam air. Nah, ini benar sekali ya, NaCl itu garam dapur. NaCl karena dia termasuk senyawa ionik, maka dia mudah larut dalam air. Kita lihat yang keempat, bila larutan NaCl dielektrolisis, maka di anoda akan terjadi gas hidrogen. Ya, ini juga sudah kita bahas secara detail ya untuk reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda. Untuk NaCl di anodanya, karena NaCl ini kan Cl- ya, jadi Cl- yang teroksidasi. Cl- menjadi Cl2, jadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, di anoda itu akan terjadi atau akan dihasilkan gas klorin, bukan gas hidrogen. Berarti pernyataan 4 salah. 1, 2, 3 benar, maka jawaban nomor 41 adalah A. Nomor 42, asam sulfat H2SO4
dapat digunakan untuk satu menetralkan air limbah yang bersifat basa. Nah, karena si asam sulfat ini bersifat asam, maka dia bisa menetralkan zat lain yang bersifat basa. Jadi benar nih. Kemudian sebagai air aki. Nah, ini benar juga, air aki kendaraan. 3. Membentuk garam sulfat. Tentu saja ya, dari asam sulfat ketemu misalkan suatu basa, misalkan NaOH, maka akan menghasilkan garam sulfat, Na2SO4 misalnya seperti itu. Yang keempat, untuk melebur zeolit juga benar. Maka kalau benar semua, jawabannya adalah E. Nomor 43, tenaga gerak atau driving force terjadinya perpindahan panas, perpindahan massa, dan perpindahan momentum. Masing-masing karena adanya perbedaan. Oke. Jadi ini kita bahas dulu perpindahan panas. Perpindahan panas atau kalor berarti yang mempengaruhinya adalah suhu. Ya, yang mempengaruhi adalah suhu atau temperatur. Kemudian perpindahan massa. Perpindahan massa ini berhubungan dengan konsentrasi suatu zat. Ya. Kemudian perpindahan momentum. Momentum atau tumbukan berarti hubungannya adalah dengan laju atau kecepatan. Maka di sini secara berurutan temperatur, kemudian konsentrasi dan kecepatan. Berarti yang benar adalah 4 saja. Kalau 4 saja jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 44. Campuran larutan berikut ini yang dapat membentuk larutan buffer atau larutan penyangga adalah. Nah, ini akhirnya ada hitung-hitungannya ya, sedikit ya. Kita bahas dulu si larutan penyangga ini sifatnya bagaimana. Oke, larutan penyangga yang bersifat dia penyangga atau mempertahankan nilai pH. Nah, larutan penyangga ini ada ciri-cirinya, yaitu terjadi pada asam lemah atau basa lemah dengan konjugasinya atau dengan garamnya. Oke. Atau bisa juga antara asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Tetapi ada syaratnya. Syarat dikatakan campuran tersebut adalah larutan penyangga adalah jika si lemah bersisa dan si kuat habis bereaksi. Nah, jadi itu syaratnya. Yang lemahnya harus bersisa, yang kuatnya harus habis. Kalau kedua-duanya habis, maka dia bukan penyangga, dia masuk ke hidrolisis garam. Tapi kalau kuatnya yang bersisa, maka dia bukan penyangga, bukan juga hidrolisis garam. Sekarang kita analisis berarti ya. Nomor 1. Sebanyak 50 ml CH3COOH. 0,1 M bereaksi dengan 50 ml NaOH 0,1 M. Nah, ini garam yang terbentuk adalah CH3COONA plus air sampingannya. Oke, kita buat mula-mula bereaksi sisa. Jadi yang kita cari adalah harus CH3COOH-nya yang bersisa. Karena CH3COOH adalah asam lemah, sedangkan NaOH adalah basa kuat. Nah, kita kalikan mililiternya dengan molaritasnya, 50 kali 0,1, maka CH3COOH ini mula-mulanya ada 5 milimol. Dan NaOH 50 kali 0,2, berarti 10 milimol. Nah, kita analisis siapa reaksi pembatasnya. Cara menganalisis reaksi pembatas kita bandingkan ya. Mula-mula dengan koefisiennya masing-masing. Siapa yang lebih sedikit, maka dialah yang habis bereaksi atau reaksi pembatas. CH3COOH 5/1, NaOH 10/1.
Berarti kan yang lebih sedikit adalah CH3COOH. Maka CH3COOH itu reaksi pembatas atau habis bereaksi. Oke, nah ya artinya kelima-lima si milimol dari mula-mula CH3COOH semuanya bereaksi, sedangkan NaOH 1/1 koefisien ya, perbandingan koefisien 1/1 dikali 5 dia hanya 5. Ini juga 5. Ini 5. Maka NaOH-nya bersisa 10 dikurang 5, 5. Oke, ya, sebenarnya sudah cukup. Tadi kita analisis sampai oh, ternyata CH3COOH habis. Nah, sampai situ saja sudah kalian bisa tebak bahwa opsi 1 itu bukan larutan penyangga. Kenapa bukan larutan penyangga? Karena asam lemah atau si lemahnya habis bereaksi. Sedangkan si kuatnya bersisa. Jadi kebalikan dari syarat larutan penyangga. Maka 1 itu salah ya, bukan larutan penyangga. 1 salah, maka 3 juga salah. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 kita buat lagi CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONA plus H2O. Mula-mula reaksi sisa. Oke. Sebanyak 50 ml CH3COOH 0,2 M. 50 kali 0,2 adalah 10 milimol. 50 kali 0,1 untuk NaOH adalah 5. Oke, nah ini berarti ini yang lebih kecil ya. Ini habis, ini 5, ini sisa. Nah, berarti nomor 2 adalah larutan penyangga karena ini si lemah bersisa. Oke. 2 benar, tidak mungkin 2 saja yang benar, pasti 4 juga benar. Kalau kita lihat secara mencongak saja, kita lihat di sini nomor 4 sebanyak 50 ml CH3COOH 0,1 M. Berarti kan 50 kali 0,1 itu 5. Kemudian NaOH-nya 25 kali 0,1. Jadi ini ya 2,5 kan? Nah, antara 5 dengan 2,5 lebih besar 5 atau lebih besar dari milimol dari CH3COOH. Berarti benar sisa CH3COOH. Artinya nomor 44 yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah C. Soal nomor 45, suatu atom bersifat netral jika 1 jumlah proton dan neutronnya sama banyak. Ada beberapa unsur yang jumlah proton dan neutronnya sama banyak, misalkan kalsium dan magnesium sama sulfur. Ya, itu memang proton dan neutronnya sama banyak. Yang kedua, jumlah proton dan neutronnya tidak sama banyak. Nah, ini juga benar sih. Jadi jumlah proton dan neutronnya itu ada sebagian besar tidak sama banyak. Yang ketiga, jika satu elektronnya terlepas, maka atom itu bersifat listrik positif. Nah, ini benar ya. Jadi kalau posisi netral nih, netral itu tidak bermuatan positif ataupun negatif. Jadi tidak melepaskan atau tidak menangkap elektron. Tetapi ketika dia melepaskan elektron, maka dia berubah jadi kation, yaitu unsur yang bersifat listrik positif. Ya, benar. Sedangkan jika dia menangkap elektron, maka dia bersifat listrik negatif atau disebut dengan anion. 3 benar. Kalau 3 benar berarti 1 benar harusnya ya. Mungkin seharusnya ini bukan neutron. Jadi ini seharusnya adalah elektron. Oke, nah kalau seperti ini masuk akal nih. Atom bersifat netral jika jumlah proton dan elektronnya itu sama banyak. Ya, karena dia tidak melepaskan elektron dan tidak menangkap elektron. Oke. Kemudian yang keempat, jika satu elektronnya terlepas, maka atom itu bersifat listrik negatif. Jelas salah. Nah, jadi kalau misalkan kita buat seperti ini, kita ganti neutronnya menjadi elektron. Nah, ini tepat ini. Jawabannya adalah B. Oke, karena untuk nomor 2 jumlah proton dan neutronnya tidak sama banyak. Ini tidak bisa dijadikan patokan
Ada beberapa unsur, memang kebanyakan unsur itu jumlah proton dan neutronnya tidak sama banyak. Tetapi ada beberapa yang jumlah proton dan neutronnya yang jumlah proton dan neutronnya sama banyak, seperti kalsium, magnesium, dan sulfur tadi. Nah, berarti kalau menurut saya ini lebih tepat ke B, ya. Baiklah, sekian bahasan kita tentang soal kimia ujian saringan masuk bersama Universitas Sriwijaya tahun 2018. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian khususnya yang sedang persiapan ujian saringan masuk bersama Unsri tahun 2020 ya. Oke, saya ucapkan selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.